Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Khairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Khairi telah datang pada sesi coaching kita pada hari ini dengan tepat waktu. Bagaimana kabarnya Bu Khairi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Dan Alhamdulillah. saya bahagia sekali hari ini bisa ketemu dengan Bapak dalam sesi percakapan kita. Terima kasih Bu. Eh, Ngomong-ngomong Bu ya, ini topik kita apa sekarang Bu? Yang mau kita bahas? Gini, Pak, Khairi hari-hari ini kan ikut calon guru penggerak, Pak. Jadi di sini Khairi kesulitan dalam manajemen waktu, Pak. Di samping Hmm. itu, Khairi kan juga ada tugas wajibnya di sekolah mengajar di kelas 4, 5 gitu ya. Yang Hmm. targetnya anaknya nanti itu akan khatam Quran. Mungkin sekitar 2 bulan lagi. Di samping itu, eh, pihak yayasan juga mengamanahkan Khairi sebagai PJ lomba gitu, Pak. Jadi Oh, di sini Khairi memang agak kesulitan dalam manajemen waktu gitu, Pak. Oh gitu, membagi waktu Bu ya, antara tugas ngajar dan kegiatan tambahan yang lainnya Bu ya. Iya, Pak. Betul Bu? Oh iya. Nah, dari sesi kita kali ini, itu hasil yang seperti apa yang Ibu Khair inginkan? Iya, Pak. Dari percakapan ini eh, saya nanti menginginkan adanya sebuah solusi dari permasalahan ini sehingga eh, saya sebagai calon guru penggerak bisa melaksanakan semua rangkaian kegiatan di pelatihan ini dengan nilai terbaik nantinya. Kemudian juga bisa melaksanakan tugas sebagai guru di kelas 4, 5 yang targetnya nanti anak-anak khatam Quran juga, dan juga bisa nanti uh, membimbing anak-anak dalam mengikuti lomba-lomba gitu, Pak. Seperti itu ya. Jadi targetnya tentunya semuanya sukses. Nah, Ibu, sekarang Ibu menghadapi situasi, kalau boleh ceritakan situasi yang bagaimana keadaannya Bu sekarang? Begini, Pak, jadi setiap hari ini saya mengajar di kelas itu kami full day, Pak. Mulai jam Hmm. 7.20 sampai jam 16 gitu ya, Pak ya. Jadi berakhirnya Ya. kegiatan pembelajaran itu setelah sholat asar nantinya. Jadi Mm-mm. kami ada 2 orang di kelas sebagai walas umum dan walas keagamaan gitu ya, Pak ya. Untuk sesi pagi itu biasanya kami berdua karena untuk membimbing anak tahfiz dan Al-Quran jam 7.30 sampai jam 9.30. Nanti setelah itu kita ada sesi mata pelajaran. Kalau mata pelajaran umum berarti walas teman Khairi yang ngajar gitu ya, Pak ya. Kalau nanti bidang keagamaan seperti PAI, MDTA, Al-Quran, Tajwid gitu ya, itu Khairi yang menghandlenya. Kemudian nanti kita ada juga lagi sesi mengaji berdua orang dan persiapan khatam di setelah zuhur gitu, Pak. Jadi di kegiatan belajar saja itu di kelas 4, 5 itu kita cuman 2 atau 3 jam pelajaran free-nya. Kalau kebetulan kita tidak ada mata pelajaran keagamaan di hari itu. Nah, kalau kita lihat juga di eh, pembinaan prestasi siswa gitu ya, eh,
kita kemarin juga mengikuti lomba cerdas Quran. Alhamdulillah SD Mutiara Hati memperoleh juara 1 dan 2, dan ini butuh persiapan yang lebih baik lagi untuk menghadapi lomba tingkat provinsi gitu Pak. Yang mana nanti para pesertanya itu para juara juga dari kabupaten kota yang berbeda di seluruh Sumatera Barat. Selain itu, dengan kesibukan guru penggerak ini Pak, jadi di sekolah sudah full gitu ya. Kemudian jam-jam free-nya kita juga kegiatan guru penggerak ini, Khairi bisa mengerjakannya malam hari. Dan di sini juga khawatir gitu ya, Khairi juga pernah dulu tuh tipus gitu ya, jadi khawatirnya begitu gitu. Ketika tidurnya larut malam, takutnya nanti kelelahan gitu. Jadi inilah mungkin yang ingin dicarikan solusinya, apa sih nanti solusinya gitu. Oh, seperti itu ya. Memang sangat padat sekali jadwal Ibu ya. Di samping jadi walas, kemudian juga pembina kegiatan lomba, dan juga CGP, tugasnya sangat banyak. Kalau boleh tahu, itu menurut Ibu, apa yang Ibu inginkan dari situasi yang seperti itu? Tentunya Pak, Khairi menginginkan semua kegiatan atau kesibukan ini bisa dijalani, bisa diselesaikan dengan baik tentunya Pak, dengan tetap sehat gitu ya, dengan tetap maksimal gitu. Tapi Khairi sekarang ini tidak tahu gimana caranya gitu Pak. Mungkin itu Pak. Nah, dari jadwal Ibu yang padat itu, gagasan apa yang timbul di dalam pemikiran Ibu untuk bagaimana cara menyelesaikannya itu? Jadwal Ibu yang sangat padat itu. Ada enggak ide-ide dalam penyelesaian? Beberapa ide yang terpikir sama saya Pak, mungkin di bidang lomba gitu ya. Kita harus membuat tim pelatih gitu Pak untuk persiapan lomba ini, sehingga anak-anak nantinya tetap bisa dilatih walaupun kita itu ada jadwal-jadwal tertentu saja. Kemudian di persiapan khatam Quran di kelas 45 ini yang insya Allah 2 bulan lagi, juga kita buat semacam jadwal. Jadi setiap hari kita berdua di kelas akan mengangsur materi-materi yang nantinya akan diberikan seleksinya oleh tim Kamena gitu Pak. Sehingga anak-anak di kelas 45 ini nantinya yang ikut seleksi itu bisa lulus dengan nilai yang baik. Ya. Jadi membuat strategi jadwal gitu ya. Nah, dari hal-hal yang Ibu gagasan itu, nah yang bisa Ibu lakukan itu yang pertama sekali yang mana? Menurut saya yang paling urgen itu adalah yang pertama itu memang berkolaborasi dengan teman kita, saya sama Walas di kelas 45 untuk membuat jadwal-jadwal dan penyampaian materi-materi terkait dengan seleksi persiapan khatam Quran ini gitu Pak. Kemudian di saat yang bersamaan memang kita juga harus membuat jadwal dan melakukan kolaborasi dengan tim pelatih lomba supaya anak-anak yang lomba ini nantinya tetap bisa mengikuti lomba dengan baik. Mungkin itu Pak. Iya. Nah, dari yang akan Ibu lakukan itu,
Kapan Ibu bisa melaksanakannya, Bu? Kapan dimulai? Saya akan memulainya mungkin sekitar 2 hari lagi gitu Pak. Karena perlu dulu perbincangan awal dengan wali kelas kelas 45 satu lagi, kemudian juga dengan tim lomba gitu Pak. Oh iya. Nah, eh, Ibu telah panjang lebar tadi menyampaikan bagaimana gagasannya, bagaimana membuat jadwal, kan seperti itu. Nah, dari sesi percakapan kita ini, diskusi kita ini, apa yang bisa Ibu simpulkan eh, pada sesi ini? Iya Pak, apapun yang diamanahkan kepada kita itu artinya pihak sekolah atau yayasan mempercayai kita dan kita dianggap mampu untuk menjalankan tugas ini gitu ya. Dan sebagai guru penggerak yang kemarin itu kita juga sudah dibekali dengan bagaimana manajemen diri, bagaimana kesadaran diri. Tentunya untuk memelihara kesehatan kita, kita yang paling tahu bagaimana polanya, bagaimana mengatur waktu istirahat walaupun di sekolah sudah full day gitu ya Pak ya. Oh Kemudian gitu. kuncinya di sini memang kolaborasi dengan teman sejawat karena semua permasalahan itu akan terasa ringan nantinya. Seperti pepatah kita eh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mungkin itu ya Pak ya. Eh, Oh iya. Kalau sendirian aja kita pikul beban itu memang mungkin terasa berat. Oh iya. Ibu menjelaskan tadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman sejawat kan seperti itu. Nah, dukungan dari siapa lagi yang Ibu butuhkan selain dari teman sejawat itu? Kita memang butuh dukungan dari teman sejawat, dari siswa, kemudian dari pengambil kebijakan di sekolah gitu ya Pak ya. Kemudian juga dari orang tua siswa yang anaknya ikut lomba-lomba ini Pak. Oh iya, sangat super sekali Bu penjelasannya. Eh, nah, dari sesi ini mungkin yang terakhir ini Bu ya, apa hal-hal yang baru yang Ibu rasakan dalam kegiatan sesi kita ini? Hal pengetahuan baru yang Ibu rasakan. Yang pertama memang pentingnya kolaborasi Pak. Yang kedua memang kejelasan jadwal. Apapun yang kita laksanakan, kegiatan apapun memang jadwalnya harus jelas. Kemudian selanjutnya sebanyak apapun amanah yang diberikan kepada kita, kuncinya itu di manajemen diri dan kesadaran diri agar semua ini bisa kita jalani, bisa kita lalui dengan penuh rasa tanggung jawab gitu Pak. Oh, alhamdulillah. Semoga apa-apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya, Bu. Baiklah, Bu. Sekarang kita sudah berada pada sisi akhir pertemuan kita. Terima kasih, Ibu Khairi, telah menjawab dan berdiskusi secara terbuka. Saya tidak sabar nih, Bu. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan ada perkembangan dalam proses kegiatan Ibu. Iya Pak, Khairi juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah menyediakan waktunya dan saat ini sudah terasa plong dengan banyak masalah ini Pak, udah plongnya udah 75% mungkin gitu Pak. Oh iya, iya. Baik Bu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.